Musim 2025-2026 ini bisa jadi titik kebangkitan besar Manchester United. Tapi syaratnya jelas, ada pekerjaan rumah yang nggak bisa ditunda, salah satunya mendatangkan kiper baru agar pertahanan makin solid. Di sisi lain, perekrutan Matheus Cunha bisa jadi langkah sempurna untuk memperkuat lini serang. Sementara itu, Napoli coba mendekati Joshua Zirkzee, tapi MU dengan tegas menolak. Menandakan fokus mereka pada prioritas lain. Dan yang paling menarik, Mason Mount akhirnya mulai memperlihatkan magisnya di lapangan, bikin fans semakin optimis. Kalau kamu penggemar setia Setan Merah, pastikan kamu terus ikutin update terbaru dari kami. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar panas seputar Manchester United. Alan Shearer menegaskan bahwa Manchester United masih punya satu masalah besar yang belum terselesaikan menjelang musim baru Premier League 2025-2026, posisi kiper. Menurut legenda Inggris itu, meski MU sudah melakukan belanja besar dengan mendatangkan nama-nama seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon, dan Benjamin Sesko, tetap saja lini penjaga gawang masih jadi titik lemah yang bisa merusak ambisi besar tim. Shearer menilai, dalam sepak bola modern, keberadaan kiper kelas dunia adalah pondasi penting untuk klub yang ingin kembali bersaing di papan atas. Tanpa itu, ia ragu Setan Merah bisa benar-benar stabil sepanjang musim. Ia bahkan menyarankan agar manajemen segera bergerak merekrut kiper yang sudah terbukti kualitasnya. Nama-nama seperti Emiliano Martinez dari Aston Villa dan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain disebut bisa menjadi solusi instan bagi MU. Lebih jauh, Shearer menyoroti bahwa Ruben Amorim sudah berhasil memperbaiki banyak aspek permainan United. Dari pramusim yang berjalan tanpa kekalahan, hingga pola permainan yang lebih terorganisir, semua terlihat menjanjikan. Namun, ia mengingatkan bahwa semua itu bisa runtuh jika tim tak memiliki kiper yang bisa diandalkan saat menghadapi momen krusial. Shearer percaya jika MU berani menutup celah tersebut dengan mendatangkan kiper top, peluang mereka untuk menembus posisi 5 besar bahkan 4 besar akan terbuka lebar. Ia menekankan bahwa Premier League adalah liga dengan intensitas tinggi di mana detil sekecil apapun bisa menentukan hasil akhir musim. Bagi Shearer, MU sudah di jalur yang tepat, tetapi tanpa kiper baru, mimpi besar bisa kembali hanya menjadi harapan kosong. Roy Keane yang biasanya pelit pujian kali ini memberikan kredit besar untuk rekrutan anyar Manchester United, Matheus Cunha. Mantan kapten Setan Merah itu menilai Cunha sebagai pembelian yang sangat tepat, bahkan menyebutnya sebagai sosok yang membawa energi baru yang sudah lama hilang di lini depan MU. Meski MU menelan kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal pada laga perdana Premier League 2025-2026, penampilan Cunha tetap mencuri perhatian. Keane menegaskan bahwa Cunha adalah pemain besar, kuat, penuh tenaga dan memiliki kemampuan untuk menjadi ancaman nyata di kotak penalti lawan. Ia juga menyoroti kualitas dribble serta kontribusinya dalam situasi bola mati yang bisa menjadi senjata tambahan bagi United. Namun, Keane juga mengingatkan bahwa tantangan Cunha di Old Trafford akan jauh lebih besar dibanding saat bersama Wolves. Bermain untuk MU berarti harus tampil konsisten setiap pekan dengan tekanan yang masif dari publik dan media. Menariknya, pujian serupa juga datang dari Daniel Sturridge, mantan striker Liverpool dan Manchester City itu melihat Cunha sebagai penyerang top yang mampu membawa gol, kecepatan, serta kreativitas ke dalam permainan MU. Menurutnya, Cunha bukan hanya pencetak gol tetapi juga pencipta peluang yang bisa menghidupkan serangan tim. Dengan dukungan penuh dari dua mantan bintang Premier League, Matheus Cunha kini berada di jalur untuk membuktikan diri sebagai pembelian sempurna Manchester United di musim baru ini. Manchester United kembali menunjukkan ketegasannya di bursa transfer musim panas ini. Harapan Napoli untuk memboyong Joshua Zirkzee dipastikan sirna setelah Setan Merah menolak mentah-mentah pendekatan yang dilakukan klub asal Italia itu. Napoli sebenarnya punya alasan kuat mengincar penyerang anyar. Striker utama mereka, Romelu Lukaku, mengalami kecederaan parah yang membuatnya harus absen cukup lama. Dengan stok penyerang yang terbatas, Antonio Conte mendorong manajemen Napoli untuk segera mencari pengganti. Nama Joshua Zirkzee pun masuk dalam daftar teratas, mengingat sang pemain pernah mencicipi Serie A dan dikenal fleksibel mengisi berbagai posisi di lini depan. Namun, keinginan tersebut terbentur pada sikap tegas Manchester United. Fabrizio Romano merapakan bahwa Ruben Amorim, pelatih anyar MU, menilai Zirkzee sebagai pemain kunci dalam rencananya musim ini. Amorim sudah meminta klub untuk menolak semua tawaran, termasuk dari Napoli, karena melihat Zirkzee sangat cocok dengan skema permainan yang sedang ia bangun. Keputusan ini membuat Napoli harus segera memutar otak. Laporan yang sama menyebutkan bahwa I Partenope kini mulai melirik nama lain dari Old Trafford, Rasmus Højlund. Striker muda Denmark itu dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana Amorim, sehingga peluang Napoli untuk merekrutnya bisa lebih terbuka. Di satu sisi, MU tampak ingin mempertahankan keseimbangan di lini serang dengan menjadikan Zirkzee sebagai ujung tombak masa depan. Sementara itu,
Napoli harus bergerak cepat karena waktu semakin menipis dan kebutuhan akan penyerang baru semakin mendesak setelah Lukaku cedera panjang. Kabar ini menambah panas dinamika bursa transfer, di mana setiap keputusan satu klub bisa mengubah arah strategi klub lainnya. Bagi fans MU, pertahannya Zirkzee memberi harapan besar. Sementara bagi Napoli, kegagalan ini bisa menjadi sinyal awal perburuan baru di Old Trafford. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Mason Mount. Dalam laga panas melawan Arsenal, Mount yang dipercaya Ruben Amorim sebagai starter berhasil membuktikan kualitasnya. Selama lebih dari 1 jam di atas lapangan, ia tampil memukau. Kreativitasnya, pergerakannya, hingga visi permainannya membuat pertahanan Arsenal kerap dibuat kerepotan. Ferdinand pun angkat bicara. Kepada Five, ia mengatakan, "Saya benar-benar senang melihat apa yang ditampilkan Mason Mount hari ini." Sebuah kalimat singkat, namun mencerminkan betapa terkesannya sang legenda dengan performa sang gelandang kreatif. Bagi Ferdinand, penampilan Mount kali ini bukan sekedar solid, ia menyebut Mount menunjukkan performa komplit. Baik saat membawa bola maupun saat tidak menguasainya, Mount tampil dengan ketenangan dan kecerdasan yang luar biasa. Kemampuannya masuk ke kotak penalti lawan, menciptakan peluang, bahkan potensi mencetak gol terlihat jelas. Meski memang, Ferdinand masih mengingatkan bahwa ada beberapa momen di mana Mount kehilangan bola yang bisa berbahaya. Namun terlepas dari itu, Ferdinand percaya Mount bisa memberikan dimensi baru untuk Manchester United. Ia menilai Mount bukan hanya gelandang biasa, melainkan sosok yang mampu membawa warna berbeda bagi permainan setan merah. Dia punya kemampuan dan kecerdasan luar biasa, baik saat tim menyerang maupun ketika mereka harus bertahan. Saya rasa dia memberikan sesuatu yang berbeda untuk tim ini, tegas Ferdinand. Bagi Mount, performa melawan Arsenal tentu menjadi sinyal positif. Setelah sekian lama dirundung cedera dan inkonsistensi, akhirnya ia mulai memperlihatkan majis yang sebenarnya di Old Trafford. Ruben Amorim pun kini punya alasan kuat untuk kembali memberikan kepercayaan kepadanya di laga-laga berikutnya. Ujian selanjutnya akan datang ketika Manchester United bertandang ke Fulham Cottage, markas Fulham, pada akhir pekan nanti. Mount berpeluang kembali menjadi starter, apalagi Benjamin Sesko masih belum sepenuhnya fit untuk tampil sejak menit awal. Sebuah kesempatan emas untuk Mount kembali membuktikan diri, sekaligus menjaga momentum kebangkitan Manchester United di Premier League musim 2025-2026.